Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Pesugihan Waringin Kembar, karya Aceh Rudi. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Risa masih tak percaya dengan apa yang ia dengar. Satria meninggal ditabrak mobil. Kejadiannya baru semalam di seputaran Palmerah, lokasi tempatnya magang di sebuah kantor berita. Risa berusaha menahan emosinya, menggenggam erat cangkir cappuccino yang sudah mulai dingin. Meskipun Joan sahabatnya tahu jika Risa tidak setegar itu. Bukan salahmu, Riz, emang sudah ajalnya. Semoga almarhum husnul khotimah. Begitu suara yang terdengar dari mulut Joan. Joan salah. Risa bukannya sedih atau menyesal. Ia hanya teringat tampilan miss call pada layar gawainya. Pukul 05:27. Satu miss call dari Satria. Tampilan waktu yang tidak sinkron karena Satria meninggal malam sebelumnya. Bukan masalah serius, bisa saja karena sinyal sehingga notifikasi telat masuk. Bukan juga perkara mengapa Satria menelpon Risa. Ia memang sudah sering begitu. Jelek. Begitulah cara Risa memanggil Satria, sahabat kampusnya yang sudah ia kenal lama. Semenjak mereka berdua masih duduk di bangku sekolah dasar hidup bertetangga. Elu yang jelek kayak wewe, Satria balas memaki Risa, membuat kedudukan mereka sama, saling mengejek, menguji keagrapan. Keduanya sempat terpisah. Risa harus mengikuti ayahnya ke tempat dinasnya yang baru. Di sana Risa menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat SMA. Sewaktu kuliah mereka bertemu lagi di universitas negeri ternama di ibu kota. Pertemuan yang tak terduga itu kembali menjalin persahabatan lama. 6 tahun terpisah, sudah begitu banyak perubahan. Risa tidak lagi judes, meskipun matanya masih sering melotot, terutama bila sedang marah. Tapi itu tidak masalah, sama sekali tidak masalah bagi Satria yang sekarang juga sudah berubah. Tidak ada lagi wajah cupu berkacamata, rambut yang tidak pernah disisir, dan tubuh yang tambun tak berbentuk. Satria yang sekarang bertubuh atletis dengan wajah klimis yang bisa bikin para gadis meringis. Yuk ke rumah duka, Riz. Suara Joan membuyarkan lamunan Risa. Si gadis sempat meragu, tapi ia mengangguk. Sesampainya di rumah duka, kedua orang tua dan keluarga Satria tampak sedang khusyuk melantunkan doa. Risa memilih tempat di pojok ruangan, berdua bersama sahabatnya, Joan. Suasana tidak terlalu ramai, mungkin karena hari baru menjelang petang. Terik matahari dan suasana perkotaan sepertinya tidak terlalu peduli dengan kesedihan yang mendalam. Risa tidak sedih, setidaknya itu anggapan dari teman-teman kampusnya. Tapi yang mereka tidak tahu, Risa baru saja jadian dengan Satria beberapa hari sebelumnya. Dalam kesendiriannya, Risa kembali membuka pesan-pesan terakhir dari sang kekasih. Cukup banyak yang mereka bicarakan dalam sepekan belakangan. Dari masalah pekerjaan Satria, kegiatan di kampus, hingga gosip tak berkelas.
Cukup banyak juga pesan tak penting yang dikirim Satria, hanya sekedar menyapa selamat pagi ataukah sudah makan siang. Tangan Risa bergetar, wajahnya tegang. Sebuah pesan baru masuk ke gawainya. Perlahan Risa menggeser jarinya menuju ke pesan terbaru yang berada di bagian paling bawah layar. Hati-hati, sebuah pesan dari Satria. Sopi, Sopi, hati-hati, Sopi datang. Anak-anak kompleks mengejek Risa kecil yang judes. Tempat tinggal Risa bukanlah lingkungan besar, sebuah perumahan kecil yang hanya berisikan sekitar 20 rumah. Berada di sudut kota, tidak terlalu banyak yang memilih tinggal di sana. Apalagi pasokan listrik yang belum memadai di zamannya, membuat komplek itu semakin terkucil. Sopi adalah panggilan masa kecil Risa, artinya sok pintar. Terjadi begitu saja, mungkin gara-gara ceriwisnya Risa. Kerap kali ia terlihat menggurui teman-teman sebayanya. Meskipun terkesan sepele, kedua orang tua Risa selalu marah jika mendengar anaknya dipanggil dengan Sopi. Risa, kamu bilang ke mereka, kamu tidak ada saudari yang bernama Sopi. Hardik ibu Risa terasa janggal karena Sopi hanyalah julukan semata. Tidak ada hubungannya dengan saudara karena memang Risa adalah anak tunggal. Risa masih ingat kejadian malam itu saat ia terbangun dari tidurnya. Risa mendengarkan percakapan dari luar rumah. Suara bundanya keras, nadanya tinggi, menghardik Pak Aswan, ketua RT. Risa sudah tidur, kamu salah lihat. Tapi tadi saya melihatnya keluyuran di depan rumah, Bude. Pak Aswan masih penasaran hingga pintu rumah Risa dibanting dengan keras. Risa yang terbangun hanya bisa ketakutan. Belum pernah ia melihat bundanya begitu marah. Ia urung keluar kamar, mencoba tetap terlelap. Meskipun Risa tidak tahu kenapa namanya disebut-sebut. Sejak kejadian malam itu, semakin banyak peristiwa aneh yang terjadi di kompleks. Semakin banyak warga yang mengaku melihat Risa berada di depan rumahnya. Padahal Risa jelas-jelas sedang pergi bersekolah atau bermain bersama anak-anak. Rumor pun beredar, ada hantu gentayangan di lingkungan. Wajahnya mirip Risa. Bagaimanapun, kedua orang tua Risa menepis. Selalu saja ada pertanyaan yang sama mereka dapatkan dari para tetangga yang resah. Hingga akhirnya ibunya memutuskan untuk pindah dari sana, menyusul ke kota tempat ayah Risa berdinas. Risa terkejut. Ia merinding bertemu dengan Ade dan teman-teman kampus lainnya yang juga berkunjung ke rumah duka. Riz, loh kamu di sini? Tadi aku sempat ketemu kamu di depan rumah loh. Sapa Ade. Tidak ada yang peduli karena memang suasana seharusnya husu, tidak rusuh sebagaimana perasaan di dalam hati Risa yang saat itu langsung bergemuruh. Hati-hati Sopi, pesan teranyar dari Satria. Baru saja beberapa saat yang lalu, Sopi jelas adalah nama kecil Risa yang sudah lama terabaikan. Pantas dilupakan, membawa kisah suram di masa lalu. Hanya Risa yang tahu seperti apa itu. Kejadian aneh semakin banyak terjadi. Beberapa hari setelah kematian Satria, semakin banyak teman yang mengaku bertemu dengan Risa di tempat berbeda.
Risa tidak mau menerima kenyataan. Ia berusaha berpikir positif, berkata jika ada orang lain yang mirip dengannya. Konon setiap orang punya 7 kembaran seperti itu di dunia ini. Hingga suatu hari, Risa sedang duduk di perpustakaan kampusnya. Ia berkumpul bersama beberapa teman untuk membahas grup proyek tugas kuliah. Hari menjelang maghrib, ketika samar-samar terlihat sesosok tubuh muncul dari belakang Risa. Ia berdiri di sana, tidak bersuara, tanpa ekspresi. Semua yang hadir terdiam. Wajah Risa yang ceria bukanlah pokok perhatian mereka, melainkan sosok yang berdiri di samping Risa. Bagaikan cermin, ia mengikuti semua gerakan Risa, setiap detil tanpa sedikit pun kesalahan. Risa, Joan tergugup. Tangannya menunjuk ke arah Risa. Ada apa sih, Joan? Risa memandang ke kiri, kanan, dan belakangnya. Kosong, tidak ada sesuatu pun di sana. Hantu! Suara terdengar menakutkan. Semuanya berlari kencang meninggalkan ruangan perpustakaan, termasuk Risa. Wajah pusat pasi dan nafas yang tersengal-sengal. Semua kawan-kawan Risa mengkerubutinya. Lo kagak lihat ada setan yang mirip lo, Riz? Risa terdiam. Jika dulunya ia tidak percaya, kini ia menjadi saksi dari sebuah kisah horor. Meskipun ia tidak bisa melihatnya, tapi ia tahu Sophie kembali. Dan itulah pesan yang ingin disampaikan oleh Satria kekasihnya. Risa berjalan gontai keluar kampus, menuju ke jalan utama, tempatnya biasa mencegat kendaraan umum. Suasana sepi, alam rela menyendiri. Langkah Risa terpaku. Sesosok wajah yang ia rindukan berada di situ. Satria. Air mata Risa mulai berlinang. Ia hanya sesaat saja. Ketika ia sadar, Satria tidak sendiri. Ada dirinya di sana, menggandeng tangan kekasihnya. Mereka tampak bahagia, meskipun tidak ada ekspresi yang tersirat. 20 tahun yang lalu, anak ini tidak bisa lagi diselamatkan, ujar Mbah Bejo, seorang dukun terkenal dari kampung berapi. Tolonglah Mbah, apapun keinginannya kami akan penuhi. Putri kami sudah sekarat di rumah. Seorang lelaki muda memohon kepada Mbah Dukun. Si dukun terdiam sebentar, menggeleng-gelengkan kepala, lalu menghela nafas. Sebenarnya ada satu cara. Putri ibu hanya boleh disembuhkan dengan ajian sakti kuno. Namanya pesugihan ringin kembar. Apa yang harus kami korbankan, Mbah? Tanya lelaki muda itu. Tidak ada. Putrimu hanya perlu diberikan saudari kembar. Dia aku hidupkan kembali dari ari-ari anakmu, saudara kembar yang mengorbankan dirinya. Lalu tanyanya kembali. Sekarang tergantung si janin terbuang. Jika ia senang dengan anakmu, ia akan menjadi pelindung. Tapi jika ia marah, ia akan mengambil nyawa orang-orang kesayangannya. Pungkas Mbah Dukun. Bagaimana?
Setuju. Siapa nama anakmu? Sopi, Mbah. Nah, berikanlah nama untuk kembaran goib anak kamu sekarang. Baik, Mbah. Namanya Risa, Mbah. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Risa sebenarnya. Kejadian yang disembunyikan orang tuanya. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.